Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya terus berdoa supaya semuanya umat Tuhan bisa ada di dalam kebaikan Tuhan dan berlimpah-limpah di dalam berkat Tuhan. Dalam hidup ini, manusia sangat berharap untuk bisa memiliki sukacita di dalam kehidupannya, di dalam pengharapannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Dia ingin supaya dia selalu bisa bersukacita. Karena sukacita itu adalah kekuatan yang besar yang bisa membawa seseorang kepada keberhasilan. Tanpa sukacita itu akan sangat mengganggu. Karena tidak ada pekerjaan yang bisa dihasilkan dengan baik kalau manusia mengerjakannya tidak didasari dengan sukacita. Berarti manusia mengerjakannya dengan sebuah keterpaksaan. Dan hal ini tentunya merugikan diri seseorang yang sedang ada di dalam ketidaksukacitaan. Di dalam pertemanan pun kita berharap untuk bisa memiliki sukacita. Supaya apa? Kita bisa menikmati persekutuan, menikmati kebersamaan dengan orang lain. Tapi kalau muncul ketidaksukacitaan, muncul hal-hal yang membuat perasaan kita terganggu, maka kita akan segera menghentikan pertemanan, kita akan segera keluar dari situasi yang namanya bersama-sama. Karena kita merasa bahwa itu adalah suatu perkumpulan yang menyiksa hidup kita. Kenapa? Karena kita sedang tidak bersukacita. Oleh sebab itu, sukacita itu menjadi tujuan, menjadi harapan, menjadi keinginan setiap orang. Waktu dia belajar, dia juga ingin bersukacita. Kalau orang bersukacita pada saat dia belajar, maka pelajaran yang dia dapatkan juga itu adalah bisa maksimal. Adalah dia memahami semua apa yang diajarkan kepada dirinya. Dan hal-hal inilah yang terus dicari oleh manusia. Ya, kenapa manusia pergi berjalan-jalan, pergi traveling? Karena manusia ingin sukacita. Mungkin dia mulai merasa bosan dengan suasana di dalam keseharian atau di dalam hal-hal yang mungkin cukup menjenuhkan. Sehingga mereka pergi berjalan-jalan, pergi tamasya. Ya. Jadi banyak hal yang diupayakan manusia. Sehingga manusia ingin bersukacita. Manusia juga ingin pergi makan-makan, pesta, karena manusia ingin menikmati. Ada suasana yang membawa gairah hidup lebih meningkat. Karena kalau orang bersukacita, maka dia akan lebih excited, dia lebih menikmati. Dan memang hal itu sudah mutlak di dalam kehidupan seseorang. Karena tanpa sukacita, maka hidupnya akan kepayahan. Dia akan keletihan. Dia akan merasa putus asa dan mungkin akan bertindak diakibatkan oleh karena menghilangnya sukacita di dalam hidupnya. Ya. Dan apa sih sukacita itu? Sukacita itu adalah sebuah perasaan. Ya, karena sukacita itu ada di dalam, bukan ada di luar.
Sukacita itu ada di dalam, karena di dalam perasaan manusia lah manusia bisa menikmati sukacita itu. Dan kalau orang sedang bersukacita itu terpancar dari raut wajahnya. Terpancar dari bagaimana tampilan-tampilan dia. Kalau seorang sedang tidak bersukacita, maka itu pun juga tampak dari permukaan, dari raut wajahnya. Karena tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah jika tampilan yang dimunculkan oleh seseorang, maka kita bisa pastikan dia sedang bersukacita ataukah dia sedang bersedih. Nah, hal-hal inilah yang kita perlu mengerti bahwa kita seharusnya memang bersukacita. Nah, bersukacita saya ingin tegaskan kepada kita sebagai hamba Tuhan, bersukacita yang benar, bersukacita menurut Alkitab, menurut kebenaran. Bukan menurut yang sering dipraktekkan atau yang mungkin dipahami oleh manusia. Ya, karena bersukacita yang benar itu sekali lagi tidak harus dalam kemewahan. Jadi bersukacita dalam kesederhanaan itu juga sangat baik. Ya, karena bahkan di dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, kita pun bisa bersukacita. Kalau kita mau mengerti kebenaran. Karena bersukacita itu adalah perasaan. Bersukacita itu adalah pilihan. Bersukacita itu bukan sesuatu yang harus mewah. Karena rumah harga 10M baru kita bersukacita. Kalau rumah SSS, kita hidup dengan muka manyun, dengan muka yang bersedih, karena kita merasa, ya ini terpaksa. Apa boleh buat, karena uang tidak mencukupi. Mau kredit pun, bank tidak menyetujui. Ya jelas, karena kondisi pendapatan itu akan menjadi dasar perhitungan daripada bank untuk memberikan kredit kepada seseorang. Apakah yang diajukan ini bisa dipenuhi atau tidak. Maka oleh sebab itu, kita tidak semestinya bersukacita di dalam kemewahan. Kalau memang seseorang diberkati di dalam kelebihan harta, ya itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah kalau orang yang dengan kondisi ekonomi yang terbatas, tapi dia mendasari hal-hal sukacita harus dari keadaan-keadaan yang mewah. Tidak seperti itulah kita akan menyiksa diri kita sendiri. Kita jangan memaksa hidup kita terhadap hal yang membawa kepada penderitaan diri sendiri. Karena kalau kita menuntut kemewahan, maka yang dipacu adalah aktivitas kita. Yang dipacu adalah perasaan kita. Yang dipacu adalah hawa nafsu kita. Yang dipacu adalah emosional kita. Karena kita terbawa untuk bagaimana meluluskan pemahaman kita bahwa sukacita itu harus mewah. Ya, harus rumah yang MM baru kita bisa bersukacita. Kalau rumah sangat sederhana, ataupun apalagi kalau rumah cuma kontrak,
atau rumah kos-kosan. Saya pikir hal-hal seperti inilah yang kita perlu luruskan di dalam hidup kita. Jikalau kita ingin bahagia di dalam hidup kita, jikalau kita ingin memiliki kebenaran, maka marilah kita perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebuah dasar kehidupan yang mengarahkan kita yang sesungguhnya. Jadi bukan karena hal-hal lahiriah, apalagi didasari bahan, baru kita bersuka cita. Makan kalau tidak di restoran bintang 5, kayaknya lidah kita nggak lancar. Kayaknya kita hilang sukacita. Sebetulnya itu hanya pilihan seseorang. Mainan di dalam perasaan manusia. Itu hanya lebih dipacu daripada gengsi, daripada kesombongan, daripada prestise, harga diri. Padahal hal itu tidak akan membawa bersukacita. Ya, ada orang yang baru pulang makan dari restoran bintang 5, sampai di rumah dia bertengkar hebat. Ya, karena makanan yang mewah dari bintang hotel atau restoran bintang 5 tidak akan membuat perasaanmu jadi berubah. Ya, makanan yang dimakan juga masuk ke dalam perut, terus kemudian dibuang ke dalam jamban. Itu tidak berpengaruh. Itu hanya dipengaruhi dengan perasaan-perasaan manusia yang sudah tersesat. Sehingga dia menganggap kalau kemewahan itu baru sukacita. Iya, bersukacita tidak harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya, banyak orang menganggap ya sekali-sekali kita harus menikmati. Boleh kalau memang ada. Tapi kalau itu juga menjadi dasar, itu salah. Bahwa sukacita karena sudah pernah keluar negeri, sudah pernah berkunjung ke beberapa negara. Banyak juga orang yang sudah keliling dunia hidupnya tidak bahagia. Banyak kehidupan manusia yang bepergian dengan pesawat mewah, first class lagi. Bukan cuma business class, first class. Tapi hidupnya tidak bahagia. Ya karena apa? Karena sukacita itu tidak ditentukan dari barang mewah, dari kemewahan. Sukacita karena memakai berlian. Ada orang saya perhatikan, memakai cincin saja harganya miliatan. Ban pinggang. Ya, kayaknya itu membuat dia gembira. Itu bukan membuat manusia gembira, itu hanya pemahaman-pemahaman yang bodoh. Ya, karena kegembiraan, sukacita itu tidak diperoleh dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, kita melihat di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Nasihat firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Jadi, bersukacita di sini bisa kita munculkan. Karena itu, bersukacita itu ada di dalam perasaan manusia. Dan itu pilihan. Kita mau menangis sepanjang hari, itu juga pilihan. Kita mau meratapi nasib kita, itu juga pilihan. Kita mau bersukacita, itu juga pilihan. Nah, perhatikan nasihat firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu sepanjang waktu. Sepanjang Anda menjalani hidup ini, kata firman Tuhan, bersukacitalah.
Jadi di sini saya ingin katakan kepada kita bahwa sepanjang waktu tidak selamanya kita ada di dalam kekayaan. Jadi di dalam kemiskinan pun kita bisa bersukacita. Di dalam perlakuan-perlakuan orang yang tidak baik pun kita bisa memilih untuk bersukacita kok. Ya, karena sukacita itu dari dalam, bukan dari luar. Ada di dalam hatimu. Ada di dalam pemahamanmu. Bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau menjalaninya. Banyak orang yang tidur di rumah mewah tapi hidupnya tidak tenang. Hidupnya gelisah. Ya. Bahkan tidurnya pun harus minum obat tidur dulu. Kenapa? Karena gelisah sekali. Dikepung dengan berbagai hal yang selama ini menyiksa dia. Dia pikir dengan mendapatkan rumah yang luas, yang besar, yang mewah, maka itu akan membuat dia bahagia, membuat dia sukacita. Tidak. Ada orang justru karena banyak hartanya, dia jadi target maling. Ada orang justru karena terlalu berlimpah hartanya, dia target kejahatan, target perampokan, target daripada orang-orang yang tidak menyukai dengan kekayaannya atau rival-rival daripada kompetitor bisnisnya. Jadi hidup ini kembalilah. Semua back to the Bible. Semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lihatlah firman Tuhan itu seperti apa yang tertulis supaya kita berdiri di atas firman. Bukan berdiri di atas perasaan yang liar. Bukan berdiri di atas pemahaman-pemahaman yang justru membawa Anda kepada kehancuran. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Selalu. Ayat ini ditulis pada saat Paulus sedang berada di dalam penjara. Dia bukan lagi diundang presiden ke istana sehingga dia berkata, bersukacitalah karena aku sedang bergembira. Atau mungkin dia sedang dapat proyek besar, atau mungkin dia sedang dapat uang, dapat persembahan dari konglomerat, dapat persembahan 50M. Sehingga Paulus bilang, bersukacitalah, ini karena aku sedang diberkati. Ya, makanya ikut Tuhan, karena ikut Tuhan membuat berlimpah berkatnya. Jadi aku sedang diberkati, maka aku harus bersukacita. Dan aku memberitahu kamu ikut Tuhan dan kamu akan bersukacita. Ini dasarnya salah. Karena mengikut Tuhan itu bukan dasarnya supaya Anda menjadi mewah di dalam hidup ini. Anda menjadi kaya di dalam hidup secara materi. Tapi dasar hidup itu ikut Tuhan adalah Anda menemukan kebenaran. Anda menemukan kehidupan. Anda dipindahkan daripada kematian. Ya, itulah yang terjadi. Paulus sedang ada di dalam penjara. Tapi dia bisa berpesan kepada umat, kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dan ini ditulis dalam firman yang menjadi pegangan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa. Jadi Paulus ingin memberitahu, sekali lagi dia ada di dalam penjara. Tapi dia ingin memberitahu kepada kita bahwa penjara tidak akan menghentikan dia untuk bersukacita. Penjara tidak akan membawa dia untuk keluar air mata satu gayung. Justru bersukacita itu adalah pilihan. Bersukacita itu adalah sebuah pemahaman. Ya, artinya di dalam penjara, di dalam kesusahan pun,
di dalam penderitaan, tidur di jeruji besi, mungkin tidur di lantai. Jangan bilang lagi spring bed. Ya, mungkin tikar saja nggak ada di zaman dulu. Tapi Paulus bisa berkata, bersukacitalah. Ya, inilah yang namanya sukacita sejati. Di dalam kesederhanaan pun manusia bisa bersukacita. Karena sukacita yang sebetulnya itu adalah seorang berjumpa dengan Tuhan. Seseorang yang berjalan dengan Tuhan. Seseorang yang mengalami Tuhan. Jadi mengenal sukacita yang benar. Ada orang bersukacita pada saat dia membagikan hartanya, seperti Sakeus. Justru dia bersukacita bisa membagikan hartanya. Ada orang yang bersukacita yang salah. Justru dia pikir kalau dia dapat banyak harta, maka dia bersukacita. Inilah penyesatan-penyesatan yang dimasukkan oleh iblis di dalam hidup manusia, sehingga manusia hidup menjadi rusak. Menjadi jauh dari Tuhan, menjadi keluar daripada kebenaran. Mereka terus berpacu dengan dunia. Ingin hal-hal yang dari dunia. Dan hal-hal yang dari dunia memang sesuatu yaitu yang menjadi targetnya adalah kemewahan. Ya, bersukacitalah senantiasa walaupun hidup menderita. Anda bisa bersukacita. Karena itu pilihan. Itu bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang ada dari luar. Sukacita itu bukan yang dari luar. Sama seperti saya bilang tadi, Anda tidur di istana pun bisa saja Anda tidak bisa tidur karena perasaanmu tidak bersukacita, perasaanmu gelisah. Habis bertengkar dengan pembantu, habis bertengkar dengan pasangan, atau habis berkelahi dengan saudara sendiri, ribut. Itu tidak akan membuat Anda bersukacita. Jadi bersukacitalah yang benar, dalam kesederhanaan pun kita bisa bersukacita. Nah, pilihlah sukacita yang benar, sukacita yang berasal dari Tuhan, yang membawa Anda kepada kehidupan, yang membawa Anda kepada terangnya yang ajaib. Bukan di dalam kebodohan, karena di dalam kebodohan orang menganggap sukacita itu kalau sesuatu yang mewah. Baju belum harga 5 juta, kayaknya belum melekat di kulit kita. Kayaknya sepertinya kayak waktu dipakai, kayak kulitnya kayak alergi. Kayaknya nggak cocok kalau pakai harga baju yang murah. Itu hanya perasaanmu yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dikuasai oleh kedagingan. Anda berpikir kemewahan itu sesuatu yang bisa merubah hidupmu. Tidak. Kemewahan justru bisa merubah hidupmu, tapi merubahnya ke arah yang tidak benar. Kalau sukacita di dalam Tuhan, itulah yang benar. Ya, pakai sepatu nggak usah yang harga ratusan ribu juga sudah oke kok. Tidak perlu nanti mewah, nanti kalau sudah 30 juta baru layak. Banyak saya perhatikan orang-orang dengan cara hidup seperti ini. Nah, karena kemewahan itu membawa Anda kepada menghalalkan segala cara. Ya, bahkan termasuk pendeta-pendeta. Kalau Anda mengedepankan kemewahan, menjadi sosialita, ya, inilah jadi rusaknya hidupmu. Saya kaget, karena belakangan ini saya tahu ada yang berstatus hamba hidup seperti itu. Kumpul dengan para selebriti. Bahkan saya lihat penampilannya juga lebih canggih daripada selebriti. Saya nggak tahu dia belajar ilmu dari mana. Padahal Tuhan sudah bilang, dandananmu, perhiasanmu adalah manusia batinia. Ya, manusia batinia, teman-teman, bukan manusia jasmani yang didandan.
Banyak manusia salah memposisikan hidupnya. Makanya bukan mendapatkan sukacita, justru berakhir dengan malapetaka. Manusia itu hanya ditipu dengan setan sesaat saja itu. Sama dengan buah yang diperintahkan Tuhan, jangan dimakan. Sesaat saja manusia memandang, wih kayaknya buah itu menarik hati. Itu yang terjadi kan, Hawa lakukan seperti itu. Buahnya menarik hati, kayaknya sedap untuk dimakan. Cuma sesaat, begitu habis dimakan, langsung jadi setan dia, telanjang. Karena apa? Karena memang setan itu menipu. Makanya jangan tertipu teman-teman. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan, sukacita. Semuanya back to the Bible. Karena Bible itu adalah jawaban. Ya, sukacita. Dalam kesederhanaan. Ya, artinya dalam kesederhanaan ini tidak usah menikmati dunia berlebihan. Menikmati Tuhan itulah sukacita. Belajarlah untuk hidup benar. Jangan sampai nanti Tuhan waktu suruh malaikat datang kepada anak-anaknya, nanti malaikat bilang, aku tidak menemukan dia. Karena waktu Tuhan tanya, kenapa kau tidak menemukan anak-anakku? Iya, karena mereka hidup lebih mewah dari selebriti. Ya, mobil kalau tidak harga miliaran, kayaknya belum mobil. Biasa aja lah. Hidup itu biasa aja. Sederhana kok. Dan sederhana itu justru membawa kita kepada sukacita yang besar. Karena sukacita yang sesungguhnya itu adalah pada saat Tuhan masuk di dalam hidup manusia. Karena dialah yang menguasai hati manusia. Dialah yang bisa menyingkirkan ketidakbenaran yang hadir di dalam hidupmu. Ya, sukacita bukan karena pasanganmu banyak. Pasangan banyak itu malah petaka buat manusia. Makanya kalau ada orang yang kawin lebih dari satu, itu orang kesurupan setan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Dari awal itu Tuhan sudah mengajarkan manusia hanya punya pasangan satu. Ya, coba cek itu dulu Alkitab itu kebenaran. Tuhan tidak menciptakan satu laki-laki 4 perempuan. Tuhan ciptakan satu laki-laki 1 perempuan. Ya, jadi bukan karena kau kawin banyak maka kau bisa bersukacita. Kawin banyak itu cuma membuat manusia yang lain menderita. Engkau hanya berlimpah dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu membawa engkau kepada celaka, kepada kematian. Janganlah terbalik-balik di dalam hidup ini. Kebenaran itu sederhana. Kebenaran itu adalah kita bersama dengan Tuhan. Dan bersukacita di dalam kesederhanaan itu adalah suatu dasar yang baik. Bukan hanya baik, suatu dasar yang benar. Karena kita tidak mengacu kepada keadaan dunia ini. Karena kalau kita mengacu kepada kemewahan dunia ini, maka hidupmu akan tersesat. Hidupmu akan bergulat, engkau akan mencari terus, menyiksa dirimu. Sampai tidur saja kurang, ketemu saja kurang, karena fokusmu untuk cari uang terus. Begitu uang sudah banyak, tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, ini kan tragis sekali manusia. Hiduplah, jalanilah hidup ini dengan benar. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk mengajarkan bagaimana kita bisa bersukacita di dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan, dalam keadaan apapun. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bajumu mungkin cuma harga 100.000, Anda bisa bersukacita kok. Ya, tidak perlu mewah-mewah. Kacamata biasa saja, mungkin cuma harga berapa rupiah, bisa bersukacita. Ya, jadi bersukacita
bukan dengan kemewahan. Karena kemewahan itu membawa Anda tersesat. Kemewahan itu memacu hidupmu untuk mengejar hal-hal lahiriah dan membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, cinta akan dunia ini membuat engkau menjadi musuhnya Allah. Karena dunia ini sangat jahat, menyesatkan semua manusia, membuat manusia keluar dari kebenaran. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kebenaran. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini bukan supaya Anda berpesta pora, tapi supaya hidupmu bersukacita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah hadir di dalam hidupmu. Dan biarkan Dia yang mengendalikan, mengatur hidupmu, supaya hidupmu menjadi benar. Bukan diatur oleh kemewahan dunia. Karena kalau diatur kemewahan dunia, maka keinginanmu menjadi liar. Engkau akan hidup seperti orang dunia. Engkau menghalalkan segala cara. Dan inilah yang berbahaya. Jadi bersukacitalah di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.